Bab 2053, Final 3. Pertarungan menegangkan akan segera dimulai. Cuma bercanda, karena Akademi Kerajaan telah dilatih terlalu keras selama 5 hari terakhir, mereka bahkan tidak dapat menampilkan standar biasanya. Sejak awal pertandingan, mereka telah dikalahkan oleh pasukan merah menyala. Pembukaan ini mengejutkan bola mata kerumunan mayat hidup. Tidak seorang pun menduga bahwa final yang mereka nantikan akan berubah menjadi pertarungan sepihak sejak awal. Melihat para siswa Royal Academy yang hancur dan para anggota Flaming Red Squad yang masih dalam kondisi sempurna, seluruh tempat kejadian menjadi sunyi senyap. Duduk di kursi penonton, ekspresi Luo Qiu langsung berubah dari arogansi menjadi ngeri. Ekspresi ngeri di wajahnya tampak terlalu sempurna. Penguasa mayat hidup yang duduk di tribun utama sedikit mengernyit. Jelas, ia tidak puas dengan pertempuran yang sama sekali tidak berdarah ini. Faktanya, para siswa Royal Academy tidak bisa disalahkan. Ini sepenuhnya kesalahan Luo Qiu, Feng Ling dan yang lainnya, betapapun hebatnya bakat mereka, hanyalah remaja yang belum mencapai usia dewasa. Di bawah pelatihan intensitas tinggi seperti itu, mereka dipaksa berlatih hingga kekuatan fisik mereka terkuras habis setiap hari. Tubuh para remaja masih dalam tahap perkembangan dan tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan pemulihan mayat hidup dewasa. Butuh setidaknya setengah hari bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncaknya. Namun, mereka berlatih hingga larut malam kemarin dan diseret ke lokasi latihan pagi-pagi sekali. Bagaimana mereka bisa pulih? Tindakan Luo Qiu yang berlebihan telah secara langsung menanamkan akhir yang tragis baginya. Menyaksikan para siswa Akademi Kerajaan disiksa sampai mati oleh pasukan merah menyala, mimpi indah Luo Qiu hancur berkeping-keping, dan seluruh hatinya betul-betul jatuh ke dasar perutnya. Nok yang berusaha membuat kehadirannya diketahui di hadapan Undead Lord, menjadi sepenuhnya hitam setelah melihat situasi ini. Bayangkan saja dia sudah memuji murid-muridnya di hadapan penguasa mayat hidup selama 5 hari terakhir. Namun, pertandingan hari ini membuatnya kehilangan muka. Nok diam-diam mundur dari sisi penguasa mayat hidup dan bergegas ke kursi penonton secepat angin kencang menyapu dedaunan yang berguguran. Ia meraih kerah Luo Qiu dan mengangkatnya. Apa yang terjadi? Aku sudah memintamu melatih mereka beberapa hari ini, dan kau malah melatih mereka sampai seperti ini. Nok memelototi Luo Qiu dengan marah. Sekelompok murid yang telah ia latih dengan susah payah telah disiksa sampai seperti ini oleh Luo Qiu dalam 5 hari. Hati Nok berdarah. Aku tidak tahu. Aku hanya melatih mereka. Luo Qiu panik. Ia mengambil alih tim di menit-menit terakhir. Sebelumnya, pelatihan para siswa Akademi Kerajaan selalu diatur oleh Nok. Hanya selama 5 hari terakhir ini, karena kepergian Nok, ia bertanggung jawab penuh atas pelatihan mereka. Ia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Latihan, ini hasil latihanmu. Bagaimana mungkin mereka bisa ikut kompetisi dengan penampilan seperti itu? Bagaimana mungkin kau menyiksa mereka? Nok tak lagi peduli dengan temperamennya yang mulia. Ia berharap bisa menelan Luo Qiu hidup-hidup. Luo Qiu ingin menangis. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Luo Qiu belum pernah memberi siswa latihan sebanyak ini sebelumnya. Kali ini, tindakannya telah melampaui pertimbangan normalnya. Ia melebih-lebihkan daya tahan para siswa Akademi Kerajaan. Latihan yang berlebihan telah menguras energi mereka sepenuhnya. Bab 2054, Final 4. Kekalahan mereka tak terelakkan lagi. Tim Akademi Kerajaan yang kelelahan tak berdaya sama sekali tak mampu melawan pasukan merah berapi. Siapakah yang mengira bahwa pasukan merah menyala yang beberapa waktu lalu bukan lawan mereka, suatu hari bisa menjadi lawan yang tidak dapat mereka tangani? Para siswa Royal Academy merasa sangat frustrasi. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan bertahan. Namun seiring berjalannya waktu, para siswa Akademi Kerajaan tak mampu lagi bertahan. Semakin banyak siswa yang gugur. Di seluruh panggung, hanya Feng Ling yang masih memiliki kekuatan tempur hebat. Serangan Feng Ling pula yang mengakibatkan beberapa anggota pasukan merah menyala tumbang. Akan tetapi, hal ini tidak dapat lagi mengubah situasi. Saat jumlah siswa Royal Academy di panggung berkurang, kemenangan Flaming Red Squad sudah di depan mata. Zanyai, anak itu terlalu kejam. Aku akan mengurusnya. Sile menarik diri dari pertarungan dan datang ke sisi Zanyai. Pertarungan ini telah berlangsung sepenuh hati. Saat membayangkan para siswa Akademi Kerajaan yang dulu menindas mereka kini ditindas oleh mereka, Sile begitu gembira hingga ia lupa diri. Namun, kekuatan tempur Feng Ling masih sangat tinggi. Jika Feng Ling tidak segera ditempatkan,
jumlah korban di pihak mereka akan terus meningkat. Aku akan pergi. Zhanye mengerutkan kening dan segera bergegas ke Feng Ling. Feng Ling, yang baru saja menjatuhkan seorang anggota pasukan merah menyala, tiba-tiba merasakan sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Ia segera menghindar ke samping. Itu Zhanye. Aku akan bermain denganmu. Zhanye mengambil posisi bertarung. Feng Ling menyipitkan matanya. Kondisinya tidak terlalu baik, tetapi kualitas fisiknya jauh lebih baik daripada siswa lain, sehingga ia hampir tidak memiliki kekuatan bertarung. Pertumbuhan Zhanye jauh melampaui ekspektasi Feng Ling. Jika Feng Ling berada di puncaknya, ia mungkin memiliki keyakinan untuk menekan Zhanye, tetapi sekarang ia tidak memiliki keyakinan itu. Dua pemuda yang sama-sama luar biasa memulai pertarungan sengit di atas panggung. Remaja manapun yang ingin ikut campur dalam perkelahian mereka akan terkena serangan mereka. Tak lama kemudian, ruang di sekitar mereka menjadi kosong. Feng Ling bertarung dengan melepaskan serangan energi kematian secara instan. Sambil mempersingkat waktu untuk memadatkan energi kematian, ia juga memastikan dirinya tidak akan terpukul jatuh oleh serangan cepat Zhanye. Di tribun penonton, Shen Yanxiao yang menyamar, menatap Feng Ling dengan sedikit ketertarikan. Tao Ti menatap Shen Yanxiao dengan aneh. Sepanjang pertandingan, Shen Yanxiao tampak kurang bersemangat. Hanya ketika ia melihat Feng Ling bertarung dengan Zhanye, ia menunjukkan ekspresi seperti itu. Tuan, apa istimewanya orang itu? Tao Ti tak dapat menahan diri untuk bertanya. Shen Yanxiao tersenyum dan menepuk bagian belakang kepala Tao Ti. Kamu tidak bisa mengatakannya. Memberitahu apa? Tao Ti memiringkan kepalanya penuh tanda tanya. Shen Yanxiao terkekeh. Lupakan saja kalau kau tidak bisa membedakannya. Kurasa Zhanye akan segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di atas panggung, pertarungan antara Zhanye dan Feng Ling terus berlanjut. Zhanye, yang terutama berfokus pada serangan cepat, memanfaatkan kesempatan itu dan langsung berdiri di depan Feng Ling. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangan dan meninju dada Feng Ling. Seluruh tubuh Feng Ling terlempar keluar saat ia tiba-tiba mendapat pukulan di dada. Namun, saat Feng Ling jatuh, Zhanye tampak terpaku di tempatnya. Tak ada kegembiraan sama sekali di wajahnya. Sebaliknya, ia menatap Feng Ling yang jatuh dengan takjub, tubuhnya masih dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Bab 2055, Kemenangan dan Kekalahan 1. Dengan kekuatan tempur terkuat Royal Academy yang tumbang, para siswa lainnya pun tumbang tanpa ada kemampuan untuk melawan. Kompetisi seleksi yang ketat berakhir dengan akhir yang antiklimaks. Dapat dipastikan bahwa sang penguasa mayat hidup pergi dengan wajah muram. Pasukan merah menyala memenangkan kompetisi, dan para siswa Royal Academy dibawa keluar dari tempat pertandingan. Adapun Zhanye, ia seolah kehilangan jiwanya saat berdiri terpaku di satu sisi. Tak ada sedikit pun kegembiraan kemenangan di wajahnya. Ia menatap kosong ke telapak tangannya, keterkejutan dan keraguan di matanya saling bertautan. Zhanye, kita menang. Kenapa kamu tidak senang? Senyum di wajah Sile menunjukkan kegembiraannya. Seluruh tim bersorak, jadi diamnya Zhanye menjadi sangat jelas. Tidak ada apa-apa. Zhanye tersadar dan menurunkan tangannya dengan senyum yang agak dipaksakan di wajahnya. Senang sekali kamu menang. Kita bisa kembali dan memberitahu bos, kata Zhanye. Tentu saja, ayo pergi. Sile melingkarkan lengannya di leher Zhanye dan menyenandungkan sebuah lagu kecil. Penguasa mayat hidup telah pergi di akhir kompetisi. Kehar, sebagai penanggung jawab kompetisi seleksi, memberikan karangan bunga laurel kepada pasukan merah menyala. Pasukan merah berapi kembali ke penginapan dan mulai merayakan kemenangan mereka. Namun, Zhanye selalu tampak linglung dan terus-menerus tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Shen Yanxiao duduk di meja. Sile dan yang lainnya hampir gila, tetapi dia menatap Zhanye yang linglung dengan senyum penuh arti di bibirnya. Setelah semalam suntuk berpesta, pasukan merah menyala akhirnya terbebas dari masa persiapan yang panjang. Di penginapan yang sama, para siswa Royal Academy menginap di kamar mereka. Kekuatan di balik serangan pasukan merah api telah terukur, sehingga tidak menyebabkan kematian. Namun, bayang-bayang kegagalan menyelimuti seluruh tim. Feng Ling duduk sendirian di kamarnya. Keanggunannya yang dulu telah memudar. Ia menekuk kakinya dan bersandar di kepala tempat tidur. Rasa frustrasi dan kehilangan terlihat jelas di matanya. Saat itu, dia bukan lagi seorang jenius yang dipuji orang, melainkan seorang pemuda pucat dan tak berdaya. Feng Ling, di luar pintu, suara Nok terdengar pelan.
Feng Ling segera menahan rasa frustrasi di matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dari tempat tidur. Ia mengusap wajahnya kasar, lalu membuka pintu tanpa ekspresi. Mentor Nok, maafkan aku, Feng Ling menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Nok. Kegagalan ini tidak hanya membawa pukulan besar bagi para siswa Royal Academy, tetapi juga berdampak tertentu pada reputasi Nok. Ayo masuk dan bicara. Nok, yang selalu tegas, tidak acuh tak acuh terhadap Feng Ling seperti biasanya. Memasuki ruangan, Feng Ling duduk kaku di satu sisi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Si sampah Luoqiu itu yang terlalu terburu-buru. Aku sudah mengajukan permohonan kepada dekan untuk mengeluarkannya dari Akademi Kerajaan. Sampah seperti itu tidak pantas tinggal di akademi. Kegagalan ini membuat Nok marah, tetapi ia belum kehilangan akal sehatnya. Kekuatan pasukan Merah Api memang telah meningkat melebihi harapannya. Dapat dikatakan bahwa meskipun para siswa Akademi Kerajaan berada di puncaknya, masih sangat sulit untuk mengalahkan pihak lain. Namun, tanpa kebodohan Luoqiu, Akademi Kerajaan tidak akan mengalami kekalahan yang begitu buruk. Reputasi Nok hancur dalam sehari. Ia sangat menyesal telah menyerahkan murid-muridnya kepada Luoqiu di saat yang paling kritis. Luoqiu memiliki reputasi sebagai salah satu dari 10 mentor terbaik Akademi Api Kematian, tetapi otaknya tidak berguna. Ia ingin mengalahkan Shen Yanxiao dengan sepenuh hati, tetapi pada akhirnya, ia kalah tanpa tempat tinggal. Bab 2056, Kemenangan dan Kekalahan 2. Luoqiu, yang dulu ingin mengandalkan tim Akademi Kerajaan untuk membalikkan keadaan dalam kompetisi seleksi, kini telah menjadi tikus jalanan yang dibenci semua orang. Dialah yang memilih untuk meninggalkan Akademi Api Maut, sehingga dia tidak akan pernah bisa kembali. Adapun Royal Academy, mereka tidak lagi menampungnya. Feng Ling mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kegagalan adalah kegagalan, tak ada alasan untuk itu. Melihat suasana hati Feng Ling begitu buruk, Nok hanya bisa menghela napas. Aku datang menemuimu malam ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ini mungkin kesempatan untukmu. Perayaan pasukan Merah Berapi berlangsung hingga dini hari. Baru setelah semua siswa mengerahkan seluruh tenaga mereka menyeret tubuh-tubuh lemas mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Shen Yanxiao kembali ke kamarnya dengan damai. Tubuh Dewa Naga yang tinggi meringkuk di kursi malas untuk beristirahat. Di bawah tekanan seorang guru besar, ia hanya bisa tidur di kursi. Dengan tubuh sekuat itu, rasanya sangat konyol untuk berdesakan di kursi. Burung vermilion dan Taoti berbaring di tempat tidur empuk. Siang hari, ia akan menjadi burung kecil tsundere, tetapi di malam hari, ia memiliki penampilan yang berbeda. Tangan kecilnya terentang dan melingkari perut Taoti, mencegahnya jatuh dari tempat tidur. Xiu duduk di kursi lain dan diam-diam memandangi cahaya bulan di luar jendela. Ketika mendengar pintu terbuka, ia sedikit menoleh. Berisik ia, Shen Yanxiao tidak menyangka Xiu masih terjaga. Ia pikir perayaan pasukan Merah Berapi akan terlalu berisik untuk membuatnya tertidur. Xiu berkata dengan ringan, aku tidak perlu tidur. Ia adalah jiwa, tanpa kelelahan fisik apapun, jadi otaknya tidak memerlukan istirahat. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan duduk di kursi di depan dinding. Jika rencananya berjalan lancar, pasukan Merah Berapi dan aku akan diatur untuk bersama Mingye. Di sana, aku mungkin bisa menemukan setan. Shen Yanxiao menatap Xiu. Cahaya bulan menyinari ruangan dari jendela. Cahaya bulan yang redup menyelimuti Xiu, membuat pakaian putihnya semakin elegan. Rambut hitam panjangnya tergerai santai di bahunya, yang sangat menarik dalam balutan warna putih. Mata emasnya yang setengah menyipit memancarkan sedikit ketidakpedulian, tetapi tidak membuat orang merasa kedinginan. Faktanya, Shen Yanxiao merasa sangat tenang saat melihat tatapan seperti itu. Bawa Taoti bersamamu. Hubungan spiritual antara dia dan Vermilion Bird masih bisa digunakan. Xiu tidak berniat menghentikan Shen Yanxiao. Tuan Undet terlihat sangat kuat. Shen Yanxiao teringat penilaian Taoti terhadap Tuan Undet. Xiu menganggukkan kepalanya. Saya pernah melawannya di medan perang. Kekuatannya patut diacungi jempol. Musuh yang dikenali Xiu. Shen Yanxiao segera memahami status Tuan mayat hidup. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Jika ada bahaya, suruh Taoti segera menghubungi Vermilion Bird. Karena ia tidak bisa berada di tubuh Shen Yanxiao, pemahaman Xiu tentang tindakan Shen Yanxiao harus melalui Vermilion Bird.
Xiu tidak 100% yakin bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya di hadapan penguasa mayat hidup. Terlebih lagi, di istana penguasa mayat hidup, kemungkinan besar ada musuh lamanya, setan. Jika kau memastikan bahwa setan bersama penguasa mayat hidup, segera kembali dan batalkan rencananya, perintah Xiu. Kalau saja setan ada di istana penguasa mayat hidup, maka sekalipun Shen Yanxiao mengatupkan mulutnya, penguasa mayat hidup tidak akan berani berselisih dengan kaum iblis saat ini. Bab 2057, Kemenangan dan Kekalahan 3. Meskipun penguasa mayat hidup kuat, ia masih jauh lebih rendah daripada setan. Ya, saya akan memperhatikan. Shen Yanxiao mengangguk. Xiu tidak berbicara lagi. Ia hanya menatap Shen Yanxiao yang bermandikan cahaya bulan. Dia diam-diam mengingat penampilannya saat ini dengan matanya dan menanamkannya dalam hatinya. Penampilan mayat hidup saya sangat jelek. Shen Yanxiao agak bingung di bawah tatapan Xiu. Dia menundukkan kepalanya dengan panik dan tanpa sadar menyentuh pipinya. Kulitnya yang putih keabu-abuan sama sekali tidak berkilau. Jika kulit mayat hidup dikenakan pada seorang pria, mungkin masih terlihat cantik dan mengerikan, tetapi pada seorang wanita. Berdasarkan estetika Xiu, Shen Yanxiao merasa bahwa dia pasti sangat jelek di matanya. Setelah hening sejenak, suara Xiu terdengar lembut. Sangat cantik. Shen Yanxiao terkejut. Tidak peduli apa yang kamu jadi, kamu cantik. Mata emas Xiu menatap Shen Yanxiao. Wajah Shen Yanxiao sedikit memerah. Setelah sekian lama bersama, bisa dibilang mereka jarang berpisah sejak ia terlahir kembali. Namun, di hadapan pujian Xiu, Shen Yanxiao masih merasakan jantungnya berdebar kencang. Bukankah periode cinta yang penuh gairah ini agak terlalu lama? Sudah malam, kamu juga harus istirahat, kata Xiu. Shen Yanxiao mengangguk patuh dan naik ke tempat tidur tanpa suara. Ia menutupi dirinya dengan selimut dan menarik kedua bocah kecil yang hampir jatuh dari tempat tidur. Shen Yanxiao, yang sedang berbaring di tempat tidur, sama sekali tidak mengantuk. Ia menutupi matanya dengan selimut dan diam-diam menatap Xiu yang duduk di bawah jendela. Tubuh Xiu tidak bisa dianggap sebagai entitas nyata. Untuk mengurangi konsumsi energi, tubuhnya harus berubah menjadi semi-korporeal. Cahaya bulan seolah mampu menembus tubuhnya, membuat orang-orang merasa bahwa ia hanyalah ilusi. Itu adalah percakapan biasa tanpa hal-hal manis apapun. Namun, Shen Yanxiao dapat mendengar kekhawatirannya terhadapnya. Beberapa kata saja sudah cukup. Shen Yanxiao menatap Xiu dengan tenang dan tanpa sadar memasuki mimpinya. Setelah kompetisi seleksi berakhir, tim-tim dari akademi lain di Hidden Dream City berhamburan keluar satu persatu. Tim yang tidak berhasil masuk 8 besar tidak ingin mengalami pertarungan hidup dan mati seperti itu. Para siswa akademi kerajaan berangkat pada hari ketiga setelah kompetisi. Sebelum fajar, mereka sudah naik kereta kuda kembali ke akademi dan pergi dengan tenang. Adapun Luo Qiu, tak seorang pun melihat sosoknya lagi. Hanya saja, pemilik penginapan itu pernah melihatnya pada malam final. Ia diusir oleh Nok. Dengan pikiran-pikiran menyedihkan tentang balas dendam, ia melangkah pergi dari pandangan semua orang dalam diam di malam hari. Pasukan merah berapi tidak pergi, karena pada malam final, Keher menyuruh mereka tinggal di kota impian tersembunyi dan menunggu kabar darinya. Penguasa mayat hidup punya rencana khusus untuk mereka. Sekelompok remaja itu, yang mengira bahwa mereka akan melakukan kontak dekat dengan sang penguasa mayat hidup yang hebat, begitu gembira hingga mereka tidak dapat tidur selama beberapa hari. Ketika Zanye keluar pada pagi hari kelima, dia tiba-tiba melihat Feng Ling yang tanpa ekspresi di lantai pertama penginapan. Kedua remaja itu tercengang saat mereka melihat satu sama lain. Zanye masih menjejakkan satu kakinya di tangga. Ketika melihat Feng Ling, ia bahkan lupa menurunkan kakinya. Feng Ling memegang sepotong makanan di tangannya dan menatap Zanye dengan wajah pucat. Bab 2058, Kemenangan dan Kekalahan 4. Kau tidak kembali ke akademi kerajaan bersama murid-murid lainnya. Zanye terdiam cukup lama sebelum kalimat ini keluar dari mulutnya. Feng Ling memalingkan muka dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Zanye agak malu dan menggaruk kepalanya dengan kesal. Yah, aku minta maaf atas kejadian di hari kompetisi. Aku tidak tahu. Sebelum Zanye sempat selesai berbicara, Feng Ling telah membanting makanan di tangannya ke wajah Zanye. Makanan berminyak itu meluncur ke pipi tampan Zanye dan mengotori baju barunya, tetapi tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya, sebaliknya dia tampak semakin meminta maaf. Kau tidak tahu apa-apa,
dan kau tidak akan mengatakan apa-apa. Kalau tidak, Feng Ling menyipitkan mata dan menatap Zanyai, diikuti oleh tinjunya yang terkepal dan mengeluarkan suara nyaring. Zanyai menelan ludahnya dan mengangguk kaku. Feng Ling melotot ke arah Zanyai dengan jengkel, lalu langsung berbalik dan berjalan keluar dari penginapan. Marah sekali, suara menggoda tiba-tiba terdengar dari atas tangga. Zanyai mendongak dengan terkejut dan melihat Shen Yanxiao menepuk-nepuk pagar, menatap Zanyai sambil tersenyum. Wajah Zanyai langsung memerah. Bos, sayang sekali pakaian bersihmu sekarang kotor. Shen Yanxiao mengedipkan matanya. Melihat Zanyai yang agak malu, dia menggoda bocahnya sendiri tanpa perasaan. Ekspresi Zanyai menjadi semakin canggung. Ini salahku. Sudah, benar baginya melakukan ini padaku. Zanyai menundukkan kepalanya dan diam-diam menyeka minyak di wajahnya dengan lengan bajunya. Para siswa akademi kerajaan sudah pergi, tapi dia masih di sini. Zanyai, tidakkah menurutmu ini aneh? Shen Yanxiao menopang dagunya dengan satu tangan, tidak berniat mengakhiri percakapan menarik ini secepat ini. Untuk sesaat, Zanyai tidak tahu harus menjawab apa. Zanyai, ya, Zanyai gemetar dan berdiri tegak. Apa pendapatmu tentang orang bernama Feng Ling itu? Tanya Shen Yanxiao. Zanyai membuka mulutnya dan menahan diri cukup lama sebelum berkata, dia sangat luar biasa dan berbakat. Jika ini pertarungan satu lawan satu sungguhan, aku mungkin bukan lawannya. Pada hari pertandingan, Feng Ling adalah satu-satunya yang masih memiliki kekuatan tempur. Demi membantu rekan-rekannya, ia dikepung oleh pasukan merah menyala. Saat Zanyai melawannya, ia sudah sangat lelah. Agar adil, Zanyai merasa dirinya tidak layak atas kemenangannya. Energi kematiannya sangat kuat, dan dia memiliki beberapa prestasi dalam keterampilan fisik. Kata-katamu sangat objektif. Dia memang sedikit lebih baik darimu. Shen Yanxiao tidak peduli bahwa dia memuji anak orang lain. Ya, Zanyai mengangguk. Shen Yanxiao tersenyum. Jika ada kesempatan baginya untuk menjadi temanmu, menurutmu itu hal yang baik atau buruk? Zanyai sedikit tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Shen Yanxiao berkata begitu. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Tidak apa-apa, ganti bajumu dulu. Zanyai sedikit bingung dengan Shen Yanxiao, tetapi lemak di tubuhnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia hanya bisa berlari kembali dengan patuh dan berganti pakaian. Shen Yanxiao menatap punggung Zanyai yang menjauh, lalu ke arah Feng Ling pergi. Api kecil yang jahat berkelebat di matanya. Sehari kemudian, Keher secara pribadi membantu mengirim pesan dari Undead Lord, yang mengundang semua anggota Flaming Red Squad dan Shen Yanxiao, mentor mereka, ke istana untuk makan malam. Bab 2059, ini hanya makan malam 1. Pasukan merah menyala bergejolak karena kegembiraan. Sejak menerima berita itu, sekelompok bocah tak berpengalaman ini mulai memeras otak dan berpikir. Mandi, setidaknya 3 kali. Bagaimana mungkin mereka berani makan bersama tuannya jika mereka tidak bersih? Pakaian, beli saja yang baru. Bagaimana mungkin mereka berani makan di istana yang megah jika mereka berpakaian lusuh? Gaya rambut, jika mereka tidak menyisir rambutnya di depan cermin setidaknya selama 3 jam, mereka akan malu untuk keluar dan menyapa orang lain. Shen Yanxiao menatap sekelompok idiot kecil itu dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Mereka begitu cerewet sehingga mereka meneliti segala sesuatu tentang diri mereka sendiri. Selama periode ini, Sile dan beberapa bocah nakal lainnya sering mengetuk pintu Shen Yanxiao dan memintanya untuk mengevaluasi pakaian baru yang mereka beli. Melihat kegembiraan mereka, mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka akan pergi kencan buta. Shen Yanxiao tersiksa hingga tak bisa berkata-kata, dan keempat orang lainnya yang meringkuk di kamarnya bahkan lebih tak bisa berkata-kata lagi. Sebagai makhluk ajaib, burung vermilion dan tauti tidak perlu khawatir tentang penampilan mereka. Estetika manusia sangat berbeda dengan mereka. Mereka lebih menyukai 4 taring mereka yang tebal dan kuat. Dewa Naga, dewa superior ini sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap mayat hidup. Lagi pula, sebagai dewa, temperamen dan penampilan mereka memang kelas 1. Daripada membuang-buang waktu berdandan, ia lebih suka mencari beberapa ahli lagi untuk bertarung. Adapun Xiu, jangan bercanda, kapan dewa kita yang tak tertandingi dan tampan luar biasa ini membutuhkan aksesori duniawi untuk berdandan. Selama dia berdiri di hadapan orang-orang, sekalipun dia berpakaian compang camping, dia akan tetap terlihat menakjubkan.
Wajah dan temperamen Xiu cukup untuk langsung membunuh semua pria di dunia. Oleh karena itu, mereka berempat menyatakan segala macam penghinaan dan rasa jijik terhadap perilaku tak rasional pasukan merah menyala. Namun, ketika pasukan merah menyala secara misterius memindahkan peti berisi pakaian ke kamar Shen Yanxiao. Keluar, Xiu menatap dingin ke arah tiga pria lain di ruangan itu. Vermilion Bird meraih Taoti dengan satu tangan dan melompat keluar jendela. Dewa Naga memanjat keluar jendela tanpa suara dan menutupnya rapat-rapat. Shen Yanxiao memandangi dada berisi pakaian wanita yang lembut dan indah, lalu menatap Xiu yang berdiri di dalam ruangan. Tanpa sepatah kata pun, Xiu berjalan ke tempat tidur dengan punggung menghadap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tersipu, lalu mengambil satu set pakaian biru muda dari kotak dan mengenakannya dengan kecepatan kilat. Selesai, bisik Shen Yanxiao. Xiu perlahan berbalik, dan pemandangan indah di depannya menghentikan napasnya. Ketika Shen Yanxiao berada di Howling Abyss, ia selalu mengenakan jubah abu-abu dan hitam longgar. Tak perlu disebutkan pesona femininnya, mungkin tak seorang pun akan tahu bahwa ia seorang wanita jika ia tak berbicara. Namun, saat Shen Yanxiao mengenakan pakaian wanita, kecantikan yang telah lama tersembunyi pun terungkap. Rok panjang berwarna biru muda menonjolkan kulit Shen Yanxiao, dan ikat pinggang panjang itu memeluk pinggang rampingnya, menonjolkan lekuk tubuh halus seorang wanita muda yang baru saja tumbuh. Apakah terlihat bagus? Shen Yanxiao menatap Xiu dengan sedikit gelisah. Dia sebenarnya tidak peduli pakaian apa yang dikenakannya, yang dia pedulikan adalah apakah Xiu menganggapnya bagus. Bagaimana bisa sang penguasa mayat hidup dibandingkan dengan tunangannya tercinta? Xiu menyipitkan mata emasnya dan terdiam sesaat. Kamu harus memakai pakaianmu sendiri. Suara Xiu terdengar sedikit tertekan. Shen Yanxiao berkedip dan mengangguk patuh. Dia tahu itu, kulit abu-abu mayat hidup sama sekali tidak cocok untuk warna-warna cerah. Xiu berbalik dan Shen Yanxiao segera mengganti pakaiannya. Bab 2060, ini hanya makan malam 2. Para remaja, yang sedang menunggu bos mereka bersinar, hanya melihat seorang gadis berjubah abu-abu yang tampak biasa saja. Seketika, hati mereka hancur berkeping-keping. Bos, Kau tidak suka baju yang kami belikan untukmu. Sile menatap Shen Yanxiao dengan air mata berlinang. Bos mereka secantik bunga, kenapa dia tidak tahu cara berdandan? Mengenakan jubah hitam sepanjang hari, bahkan bunga yang paling indah pun akan berubah menjadi lumpur. Kelihatannya enak, lagi pula, ini cuma makanan. Nggak perlu, kata Shen Yanxiao dengan tenang. Sile depresi. Mereka telah menjara banyak toko hanya untuk membeli pakaian wanita cantik di seluruh kota. Entahlah, ketika sekelompok pria berlari untuk memilih pakaian-pakaian ini, para pelanggan dan penjual yang lewat memandang mereka seolah-olah mereka sedang melihat orang mesum. Namun pada akhirnya, antusiasme mereka disambut dengan baskom berisi air dingin. Hati mereka hancur. Bos, kau tampak hebat. Kau tidak perlu berganti pakaian. Zanyai, yang matanya penuh gelembung cinta, merasa bahwa Shen Yanxiao adalah mayat hidup tercantik di dunia. Pakaian dan sebagainya tidak penting baginya. Sile memelototi Zanyai. Pria ini hanya takut bos akan berdandan terlalu cantik seperti bunga dan menjadi incaran keluarga kerajaan. Kalian adalah tokoh utama hari ini, dan aku hanyalah tamu. Apakah kalian semua siap? Shen Yanxiao menatap langit dan memperkirakan waktunya sudah hampir tiba. Siap. Sekelompok remaja berpakaian rapi menjawab serempak. Setelah menunggu beberapa saat, kereta Keher berhenti di luar penginapan. Para anggota pasukan merah berapi berusaha keras menahan kegembiraan mereka dan berpura-pura tenang saat mereka menaiki kereta dan menuju istana di kota impian tersembunyi. Shen Yanxiao dan Keher naik ke gerbong yang sama. Keher menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Kau masih sama, kau bahkan tidak berusaha berdandan saat bertemu tuanku. Keher sangat mengagumi ketabahan mental Shen Yanxiao. Ia belum pernah melihatnya tampak cemas atau khawatir. Sekarang ia akan makan malam dengan tuan mayat hidup, dan ia masih mengenakan pakaiannya yang biasa. Jika dia ingat dengan benar, jubah ini adalah jubah yang dia minta seseorang bawakan kepada Shen Yanxiao saat dia pertama kali masuk Akademi Api Kematian. Lengan jubahnya sudah berjumbai, tetapi dia masih memakainya. Di satu sisi, ia mendesah melihat sikap informal Shen Yanxiao. Di sisi lain, ia merasa senang Shen Yanxiao masih mengingat Akademi Api Maut di dalam hatinya. Suasana hati Keher sedang sangat rumit. Orang-orang itu bisa berdandan saja.
Aku tidak akan ikut bersenang-senang. Aku punya kesempatan ini hanya karena mereka, jawab Shen Yanxiao sambil tersenyum, menunjukkan sikap acuh tak acuh yang tidak mencari ketenaran maupun keuntungan. Nyatanya, apa hubungan Tuan Mayat hidup dengan dia? Dia hanya peduli dengan pendapat Xiu. Kamu, Keher tak kuasa menahan tawa. Shen Yanxiao memang tidak kompetitif, dan itu sesuai dengan keinginannya. Dia tidak suka orang yang terlalu egois dan kompetitif. Misalnya, Luo Qiu. Kau ingat Luo Qiu? Keher memikirkan Luo Qiu. Ya, tentu saja, Shen Yanxiao ingat pria yang entah kenapa memusuhi dia dan ingin membunuhnya berkali-kali. Sebelumnya, dia hanya mentor nominal tim Royal Academy. Namun, karena Trem Royal Academy kalah telak karenanya, Master Nok kini telah mengeluarkan pernyataan kepada semua akademi di Howling Abyss, yang menyatakan bahwa Luo Qiu tidak layak menjadi mentor. Dengan pernyataan Nok, dia mungkin tidak bisa lagi mengajar di akademi manapun seumur hidupnya. Keher mendesah. Bab 2061, ini hanya makan malam 3. Shen Yanxiao tidak bereaksi banyak. Sejak awal, Shen Yanxiao tidak pernah memperhatikan karakter kecil seperti Luo Qiu. Dengan kemampuannya, ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Semua yang terjadi baru-baru ini adalah salahnya. Dia tidak akan mati jika tidak mencari kematian. Dia telah menghancurkan masa depannya sendiri. Keher dan Shen Yanxiao mengobrol santai. Tak lama kemudian, kereta kuda berhenti di gerbang istana. Istana ini adalah bangunan paling mencolok di kota impian tersembunyi. Tak hanya megah dan tinggi, setelah istana ini dibangun, penguasa mayat hidup telah mengeluarkan perintah bahwa tidak ada bangunan di seluruh kota yang boleh lebih tinggi dari istana ini. Oleh karena itu, di kota impian tersembunyi, istana yang menjulang tinggi ini dapat terlihat jelas dari gerbang kota. Shen Yanxiao dan yang lainnya turun dari kereta. Meskipun anak-anak dari pasukan merah berapi itu berapi-api ketika mereka berada di penginapan, mereka menjadi tenang ketika benar-benar tiba. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius di wajah mereka dan menatap lurus ke depan, menunjukkan penampilan mereka yang paling sempurna. Sebenarnya mereka hanya takut kalau penjaga akan memandang rendah mereka karena kurang pengalaman. Saat ini, mereka tidak mewakili diri mereka sendiri, melainkan Shen Yanxiao dan Akademi Api Maut. Karena itu, mereka harus berhati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil. Sedangkan untuk Shen Yanxiao, dia masih sama. Keher membawa mereka ke istana. Sepanjang jalan, para prajurit mayat hidup berbaju zirah ringan berdiri di kedua sisi jalan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mayat hidup ini semuanya adalah prajurit kerangka. Mereka mengenakan baju besi di atas kerangka mereka, tampak suram dan mengerikan. Mentor Keher, Sile akhirnya tak tahan lagi menatap mata para prajurit kerangka itu. Keher berhenti. Tuanku, mengapa tuanku ingin menggunakan prajurit kerangka ini untuk berjaga di sini? Sile tak habis pikir, kerangka di antara mayat hidup adalah yang terlemah. Bahkan prajurit yang menjaga kota biasa pun jarang menggunakannya. Prajurit kerangka hanya akan digunakan dalam skala besar dalam perang skala besar karena mereka kurang berharga dibandingkan mayat hidup lain yang telah dibangkitkan. Prajurit kerangka tidak memiliki kemampuan berpikir. Mereka hanya akan bertindak sesuai perintah mayat hidup yang membangkitkan mereka. Mereka tidak merasakan sakit dan tidak tahu apa itu rasa takut. Mereka hanyalah sekelompok boneka. Penguasa mayat hidup benar-benar menggunakan tumpukan tulang seperti itu sebagai penjaga. Dari sudut pandang manapun, tumpukan tulang itu tampak tidak dapat diandalkan. Inilah yang tuanku inginkan. Aku tidak tahu alasannya, kata Keher. Meskipun dia adalah panglima tertinggi pasukan mayat hidup di Howling Abyss, dia tetap tidak berarti apa-apa di hadapan Undead Lord. Setelah berjalan jauh, Keher membawa pasukan merah menyala ke aula perjamuan besar. Meja makan panjang itu cukup untuk menampung ratusan orang. Dan di posisi utama meja, terdapat singgasana bertatahkan emas. Apakah mereka tim pemenang? Suara berat terdengar di ruang perjamuan. Sesosok mayat hidup jangkung berpakaian militer berjalan menuju Keher dan yang lainnya dengan sosok yang halus. Ketika Keher melihat wajah pendatang baru itu, senyum di wajahnya memudar. Garam, tidak lain dan tidak bukan adalah Sal, panglima tertinggi mayat hidup yang baru saja kembali dari benua naga tersembunyi. Sal telah dipindahkan ke benua naga tersembunyi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi, para anggota pasukan merah berapi belum pernah melihat Sal, tetapi nama, Jenderal Sal, telah terpatri di hati mereka sejak lama.
Sal, salah satu dari dua komandan pasukan mayat hidup, sama kuatnya dengan Kehar. Bab 2062, ini hanya makan malam 4. Mereka tidak menyangka akan melihat Sal di sini. Yang lebih mengejutkan mereka adalah sosok yang berdiri di samping Sal, Feng Ling. Feng Ling mengenakan pakaian sederhana dan elegan, berdiri di samping Sal dengan wajah tanpa ekspresi. Tubuhnya yang awalnya tinggi tampak luar biasa kecil dibandingkan dengan Sal. Kehar, kau tidak akan mengenalkanku. Sal mengamati anggota pasukan merah menyala. Kehar berkata, mereka adalah siswa Akademi Deatvire, tim yang menang kali ini. Kudengar kekuatan mereka cukup bagus. Kehar, ini berat untukmu. Sal membuka mulutnya sambil tersenyum, tetapi kata-katanya membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Bahkan para remaja dari pasukan merah menyala samar-samar dapat mencium bau mesiu di antara Kehar dan Sal. Gunung tak mampu menampung dua harimau. Bagaimana mungkin pasukan mayat hidup membutuhkan dua komandan? Kembalinya Sal menunjukkan bahwa badai kekuatan militer yang tidak biasa sedang terjadi. Kehar berkata dengan senyum palsu, kau salah. Aku tidak mengajar murid-murid ini. Yandi adalah mentor mereka. Aku tidak berani mengambil pujiannya. Sal mengangkat alisnya. Yandi. Kehar menunjuk Sen Yanxiao dan berkata, dia adalah Yandi. Sal memandang Sen Yanxiao sambil berpikir. Sen Yanxiao hanya memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia tidak menyangka akan bertemu Sal di sini. Sen Yanxiao tidak lupa bagaimana dia menyiksa Sal ketika dia berpura-pura menjadi Mingye. Kamu seorang wanita. Sal tampak terkejut dengan jenis kelamin Sen Yanxiao. Ya, Sen Yanxiao menjawab dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Sal hendak mengatakan sesuatu ketika langkah kaki terdengar dari sisi lain ruang perjamuan. Mingye, mengenakan pakaian mewah, melangkah ke aula dikelilingi oleh sekelompok pelayan. Yang mulia Mingye, kata semua orang serempak. Ketika Sal melihat Mingye, sudut mulutnya berkedut sedikit. Jelasnya, saat Sen Yanxiao berpura-pura menjadi Mingye, dia telah menyiksa Sal dengan sangat buruk hingga Sal kini memiliki bayangan Mingye di dalam hatinya. Karena kalian semua sudah di sini, silakan duduk. Mingye tersenyum dan menatap Sen Yanxiao dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kelompok mayat hidup itu dengan rapi menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Mingye duduk di sisi kanan bawah singgasana, sementara Kehar dan Sal duduk di sisi meja yang berseberangan, saling berhadapan. Feng Ling duduk di sebelah Sal, dan duduk di sebelahnya. Itu Zanye. Zanye diseret olehnya untuk duduk di samping Sile karena Sile sedang berhadapan dengan Sen Yanxiao. Sile benar-benar ingin menciptakan kesempatan bagi adiknya. Akan tetapi, saat Zanye mengira Feng Ling sedang duduk di dekatnya, seluruh tubuhnya menegang dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Apakah tuanku masih sibuk? Kehar penasaran mengapa tuan mayat hidup belum muncul. Mingye tersenyum dan berkata, ayah masih ada urusan dan akan terlambat, jadi beliau meminta saya untuk datang lebih dulu. Saya rasa Jenderal Sal dan Jenderal Kehar harus menjelaskan dengan sangat jelas tujuan perjamuan ini. Juara kompetisi seleksi ini akan langsung diintegrasikan ke dalam pasukan pengawal kerajaan, dan tim baru ini akan bertanggung jawab langsung atas keselamatan saya, jadi saya harus datang lebih dulu. Tentu saja, Kehar tersenyum. Berbeda dengan Sal, Kehar bisa dibilang menyaksikan Mingye tumbuh dewasa. Karena statusnya sebagai panglima tertinggi, hubungannya dengan Mingye sedikit lebih harmonis. Ia juga merasa bangga melihat tim pilihannya bisa menang dan tetap berada di sisi Mingye. Sen Yanxiao duduk diam di satu sisi. Benar saja, susunan pasukan merah api persis sama dengan dugaannya sebelumnya. Bab 2063, Siswa ke-101, 1. Kalian telah bekerja keras dalam kompetisi seleksi ini. Kalian semua telah tampil dengan baik. Mingye menatap para anggota pasukan merah menyala sambil tersenyum. Para anggota pasukan merah menyala tampak malu-malu, tetapi mereka bersorak dalam hati. Aku berharap bisa berteman denganmu di masa depan, Yandi. Mingye tiba-tiba menatap Sen Yanxiao. Sen Yanxiao dengan tenang menatap Mingye. Murid-murid yang Anda latih sangat hebat. Jadi, saya harap setelah Feng Ling bergabung, Anda juga bisa membiarkannya bergabung dengan tim Anda sesegera mungkin. Mingye mengumumkan berita mengejutkan itu sambil tersenyum. Feng Ling akan bergabung dengan pasukan merah menyala. Para remaja di meja itu tercengang. Mereka penasaran mengapa semua siswa akademi kerajaan pergi, kecuali Feng Ling yang tetap tinggal di kota impian tersembunyi. Feng Ling bahkan menghadiri perjamuan malam ini.
Tetapi bahkan jika Anda memukuli mereka sampai mati, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa alasan Feng Ling tetap tinggal sebenarnya adalah ini. Bisa dibilang, para anggota pasukan merah berapi tidak memiliki kesan yang baik terhadap para siswa akademi kerajaan. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, kedua tim telah berselisih, dan pemimpin tim akademi kerajaan adalah Feng Ling. Dalam kompetisi tersebut, meskipun pasukan merah berapi tidak membunuh para siswa akademi kerajaan, hal itu sama sekali bukan karena mereka telah menghilangkan prasangka buruk terhadap akademi kerajaan, melainkan karena Shen Yanxiao menanamkan dalam diri mereka gagasan untuk menahan diri dari niat membunuh. Meskipun mereka telah menyiksa para siswa Royal Academy, para anggota Flaming Red Squad sebenarnya tidak membenci mereka. Akan tetapi, meskipun mereka tidak membenci mereka, itu tidak berarti mereka dapat menerima pemimpin tim Royal Academy bergabung dengan mereka. Memikirkan sikap Feng Ling yang sombong saat pertama kali bertemu, wajah para remaja itu menjadi muram. Reaksi Zanya sungguh luar biasa. Ia menatap Shen Yanxiao dengan heran dan tiba-tiba teringat pertanyaan ambigu Shen Yanxiao sebelumnya. Apakah Shen Yanxiao sudah tahu tentang Feng Ling yang bergabung dengan mereka? Menghadapi tatapan terkejut Zanya, Shen Yanxiao bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak dia menyadari Feng Ling tinggal sendirian di kota impian tersembunyi, Shen Yanxiao sudah merasa situasinya agak aneh. Sejujurnya, bakat Feng Ling sangat tinggi, bahkan melampaui semua anggota pasukan merah api. Setelah mengalami kehancuran yang merupakan hasil didikan Luo Qiu, ia masih mampu menghadapi beberapa anggota pasukan merah api di lapangan. Shen Yanxiao menghargai prestasi itu sendiri. Kekuatan pribadi Feng Ling sangat kuat, bahkan Zanya pun bukan lawannya. Kekalahan Feng Ling disebabkan oleh kekalahan cepat rekan satu timnya. Bahkan Shen Yanxiao pun bisa melihat bahwa Feng Ling adalah murid yang luar biasa. Bagaimana mungkin Tuan Mayat Hidup, yang telah menyaksikan seluruh pertandingan, tidak melihatnya? Oleh karena itu, alasan Feng Ling tinggal sendirian hampir jelas. Shen Yanxiao sama sekali tidak terkejut dengan kata-kata Ming Ye. Mata para anggota pasukan merah api tertuju pada Feng Ling. Feng Ling, yang duduk di sebelah Sal, menarik napas dalam-dalam, berdiri menatap Shen Yanxiao, dan berkata, "Mentor Yan Di, saya pernah menyinggung Anda sebelumnya. Kali ini, saya yakin akan kekalahan saya. Mohon disiplinkan saya di masa mendatang. Saya pasti akan belajar dengan giat. Tolong." Feng Ling kemudian membungkuk dalam-dalam pada Shen Yanxiao. Mata Shen Yanxiao berbinar-binar dengan senyum nakal. Ia menatap Feng Ling yang membungkuk, lalu menatap Zanya yang memasang ekspresi aneh. Bab 2064, Siswa ke-101, 2. Kamu terlalu baik. Aku tidak pernah menyangka kamu telah menyinggung perasaanku. Aku senang memiliki siswa berprestasi sepertimu bergabung dengan kami, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Shen Yanxiao tidak mempermasalahkan Feng Ling. Meskipun Feng Ling agak arogan, ia punya modal untuk bersikap arogan. Terlebih lagi, Shen Yanxiao memperhatikan bahwa Feng Ling tidak pernah sengaja membunuh lawannya dalam pertandingan. Bahkan setelah aturan diubah, ia tetap menghentikan pukulannya. Dia hanya akan melukai pihak lain sampai mereka kehilangan kekuatan bertarungnya. Hal ini sejalan dengan prinsip Shen Yanxiao saat melatih pasukan merah menyala. Selain itu, Shen Yanxiao secara tidak sengaja menemukan sebuah rahasia kecil. Ia menantikan gelombang apa yang akan dibawa Feng Ling ke pasukan merah menyala begitu ia bergabung dengan mereka. Feng Ling diam-diam merasa lega setelah mendengar jawaban Shen Yanxiao. Ia duduk, menundukkan kepala, dan menutup mulutnya. Shen Yanxiao menerima Feng Ling, dan anggota pasukan merah menyala tidak senang. Bukankah Feng Ling selalu sombong dan merendahkan? Mengapa putra surga dari Akademi Kerajaan yang sombong itu mau bergaul dengan mereka? Karena kehadiran Ming Ye, para remaja pasukan merah menyala tidak berani menunjukkan emosi mereka terlalu jelas, jadi mereka hanya bisa menatap Feng Ling dengan mata penuh rasa jijik. Duduk di samping Feng Ling, Zanya langsung terpengaruh oleh tatapan tajam itu. Ia sedikit mengernyit ke arah anggota lain dan diam-diam memperingatkan mereka untuk menahan emosi. Baru pada saat itulah para remaja ini berperilaku baik. Sal tentu saja menyadari penolakan pasukan merah berapi terhadap Feng Ling. Meninggalkan Feng Ling dan bergabung dengan pasukan merah berapi adalah ide mentornya, Nok. Kekalahan Akademi Kerajaan telah membuat Nok kehilangan muka. Satu-satunya hal yang ia syukuri adalah kekuatan pribadi Feng Ling telah menarik perhatian penguasa mayat hidup. Ketika penguasa mayat hidup menunjuk pasukan merah menyala untuk dipindahkan ke pihak Ming Ye,
dia juga menyertakan Feng Ling yang kuat. Terlepas dari karakter Nok, dia sangat memperhatikan Feng Ling dan mempertimbangkan segalanya untuknya. Kehadiran Sal hari ini juga berkat kepercayaan Nok. Dengan kehadirannya, setidaknya ia bisa menjaga Feng Ling. Sal tidak punya kesan apapun tentang gadis mayat hidup bernama Yandi, tetapi kekuatan tempur pasukan merah menyala membuatnya takjub. Jika ia tidak tahu bahwa mereka berasal dari Akademi Api Maut tempat Keher berasal, ia sungguh ingin melindungi para remaja ini. Pada saat yang sama, ia juga tertarik pada Shen Yanxiao, yang dapat melatih tim seperti itu. Saat semua orang di meja itu tengah mengamati dan berdiskusi di antara mereka, sang penguasa mayat hidup akhirnya muncul di pintu masuk. Untuk sesaat, semua mayat hidup di ruangan itu berdiri. Tubuh Mingye tanpa sadar menegang. "Tuanku, ayah." Sang penguasa mayat hidup berjalan ke singgasana di puncak tanpa ekspresi dan duduk, matanya yang dingin tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang hadir. Shen Yanxiao menundukkan kepalanya dan diam-diam mengamati sang penguasa mayat hidup. Sebelumnya, di tempat kompetisi, ia berada jauh dari penguasa mayat hidup. Kini, setelah begitu dekat, ia semakin merasakan energi kematian penguasa mayat hidup yang kuat. Tekanannya langsung mengalahkan Sal dan Keher, dua panglima tertinggi. Di seluruh aula, hanya auranya yang tersisa, terus-menerus menyatakan kekuatan dan keunggulannya yang tak tertandingi. "Guru, aku mencium bau setan." Suara Taoti tiba-tiba terdengar di benak Shen Yanxiao dengan pernyataan yang meledak-ledak. Bab 2065, Siswa ke-101-3. Shen Yanxiao terkejut. Ada bau setan di tubuh penguasa mayat hidup, tapi Taoti terdiam sejenak dan berpikir keras sebelum berkata, "Baunya samar, sangat samar. Seharusnya ini bukan kontak baru-baru ini." Saraf Shen Yanxiao yang tegang sedikit mengendur. Kontak antara penguasa mayat hidup dan setan masih belum terlalu buruk. Situasi akan semakin buruk jika setan masih ada. Jika itu masalahnya, Shen Yanxiao bisa langsung membunyikan genderang dan menarik pasukannya. Bagaimana lidah peraknya dapat dibandingkan dengan kekuatan angkuh setan? "Bisakah kamu merasakan perkiraan waktu kontak?" Shen Yanxiao bertanya dengan tenang melalui tautan spiritual. Dengan kepadatan energi iblis setan, akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk mencairkannya ke tingkat ini. Waktu yang dilaporkan Taoti masih dalam kisaran yang dapat diterima Shen Yanxiao. 10 hari. Ini berarti bahwa penguasa mayat hidup tidak pernah mengadakan kontak lagi dengan setan selama paling sedikit 10 hari. Yang kemungkinan merupakan tanda bahwa setan telah meninggalkan Howling Abyss. Tentu saja, ini hanya tebakan optimis. Menghadapi lawan yang begitu licik seperti setan, Shen Yanxiao harus berhati-hati. Rasakan tubuh Mingye, Sal, dan Keher. Shen Yanxiao pasti sangat yakin. Jika dia sedikit ceroboh, dia tidak akan sendirian yang menderita. Saat dia dalam bahaya, itu berarti Xiu mungkin harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Ketika menyangkut Xiu, Shen Yanxiao harus berhati-hati. Taoti merasakan mereka satu persatu. Ia tidak merasakan aura setan pada Sal dan Keher. Namun di Mingye, dia menyadari sesuatu. Mingye memiliki aura setan, tapi lebih ringan dari aura penguasa mayat hidup. Shen Yanxiao diam-diam menghela napas lega. Setidaknya kabar yang ia terima sekarang cukup baik. Kedatangan penguasa mayat hidup membuat pasukan merah api bergairah dari atas hingga bawah. Mereka berusaha keras menahan kegembiraan batin mereka dan dengan hati-hati melakukan setiap gerakan mereka dengan hampir sempurna. Sayangnya, sejak Sang Undead Lord muncul hingga ia duduk, matanya tidak pernah menatap siapapun yang hadir. Ia bahkan tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya duduk dan para pelayannya segera menyajikan berbagai hidangan untuk mereka. Sebuah jamuan mewah segera dihidangkan di hadapan mereka. Bagi mayat hidup yang tidak memiliki indera perasa yang tajam, makanan bukanlah hal yang menarik bagi mereka. Pasukan merah menyala berusaha keras mempertahankan penampilan sempurna mereka. Setelah kedatangan penguasa mayat hidup, Sal dan Keher juga sedikit mengendalikan pandangan dan postur tubuh mereka. Masing-masing dari mereka duduk tegak, menatap piring di depan mereka tanpa menoleh ke samping. Mingye tegang seperti tali busur yang bisa putus kapan saja. Yang paling santai adalah Shen Yanxiao. Dia hanya mengamati gerak-gerik penguasa mayat hidup. Soal penilaiannya terhadapnya, dia sama sekali tidak peduli. Makanannya hambar. Semua orang yang hadir sibuk dengan pikiran masing-masing, dan tatapan serta pikiran mereka semua dipengaruhi oleh penguasa mayat hidup.
Ketika hidangan lezat di atas meja disantap dengan susah payah, aula itu pun hening senyap. Keheningan itu membuat semua orang merasa seperti sedang duduk di atas jarum pentul. Jika penguasa mayat hidup tidak berbicara, tak seorang pun akan berani berbicara lebih dulu. Semua orang menunggu penguasa tertinggi mereka berbicara. Sang penguasa mayat hidup menghabiskan semangkuk sup daging terakhir, dengan anggun mengambil kain sutra putih, dan menyeka sudut mulutnya. Setelah itu, ia akhirnya menatap para mayat hidup yang duduk di meja. Bab 2066, Sedikit Akrab 1. Kamu adalah Yandi. Tatapan Dewa Undead jatuh langsung pada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao terdiam. Dia berusaha mengurangi kehadirannya, tetapi bagaimana sosok agung ini bisa memperhatikannya? Shen Yanxiao selalu merasa bahwa dirinya hanya sebuah kegagalan bagi pasukan merah menyala. Akan tetapi, tampaknya bukan itu yang terjadi. Ya, jawab Shen Yanxiao, berusaha sebisa mungkin untuk terlihat rendah hati. Ia meringkuk dan bertingkah seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Dia mencoba untuk menurunkan penilaian sang penguasa mayat hidup terhadap dirinya. Shen Yanxiao tidak berani membuat rencana lebih lanjut sampai dia yakin bahwa setan telah meninggalkan Howling Abyss. Apakah kamu ahli dalam seni fisik? Tanya penguasa mayat hidup. Ya, sang penguasa mayat hidup memandang Shen Yanxiao dan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya. Seorang prajurit kerangka berbalik dan bergerak di bawah pengaruh penguasa mayat hidup. Aku ingin melihatnya. Tak ada sedikit pun kehangatan di mata dingin sang penguasa mayat hidup. Ditatap olehnya seperti dikunci oleh ular berbisa. Apa yang kamu cari? Shen Yanxiao punya firasat buruk. Sang penguasa mayat hidup mengangkat alisnya sedikit. Bisakah keterampilan fisik benar-benar menggantikan energi kematian bagi mayat hidup? Ketika kata-kata sang penguasa mayat hidup terdengar di seluruh aula, beberapa prajurit kerangka muncul dari luar pintu, menyeret rantai besi setebal lengan di tangan mereka. Suara benturan logam yang keras bergema di aula. Sebuah kubus besar yang ditutupi kain hitam diseret ke ruang perjamuan oleh para prajurit kerangka. Apa itu? Sile tak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya pada Zanye dengan suara pelan. Zanye menggelengkan kepalanya, tetapi dia punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Raungan binatang buas yang dalam datang dari bawah kanvas hitam, dan seorang prajurit kerangka tiba-tiba mengangkat kanvas itu. Sebuah sangkar besi raksasa muncul di depan mata semua orang, dan di dalamnya ada seekor binatang raksasa yang bertabrakan dengan sangkar itu karena frustrasi. Binatang itu tampak seperti harimau, tetapi lebih tinggi dan lebih kuat. Kepalanya seperti naga, dan sepasang tanduknya yang berduri menggores bagian atas kandang logam, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Saat makhluk besar itu muncul, anggota pasukan merah menyala sangat terkejut. Di hutan kematian, mereka telah melihat banyak sekali makhluk mayat hidup, tetapi di hadapan binatang besar ini, bahkan makhluk mayat hidup tingkat tinggi pun tidak seganas dia. Mengapa sang penguasa mayat hidup tiba-tiba membawa makhluk buas seperti itu ke sini? Ayah, ayah, Mingye berkeringat dingin. Ia tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan menatap penguasa mayat hidup dengan ketakutan yang masih terlihat di matanya, tetapi menghentikan apa yang ia pikir akan terjadi mengalahkan rasa takutnya terhadap penguasa mayat hidup. Sang penguasa mayat hidup melirik ke arah Mingye, dan tatapan matanya yang dingin hampir dapat membekukan darah manusia. Yandi, kuharap kau bisa menjinakkannya. Undead Lord mengabaikan panggilan Mingye dan menatap langsung ke Shen Yanxiao. Dalam sekejap, suara terkesiap terdengar di seluruh aula perjamuan. Para anggota pasukan merah menyala membelalakkan mata tak percaya. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sang penguasa mayat hidup benar-benar membiarkan bos mereka bertarung melawan binatang buas yang tampak aneh namun kuat ini. Perasaan tidak menyenangkan di hati Shen Yanxiao terbukti. Bahkan dia tidak menyangka bahwa penguasa mayat hidup akan memberinya tugas yang begitu sulit. Tiba-tiba, suara Taoti terdengar dalam pikiran Shen Yanxiao. Yang ini, kenapa terlihat begitu familiar? Bab 2067, Sedikit Akrab 2. Kata-kata Taoti menenangkan Shen Yanxiao. Akrab, Taoti berhenti sejenak dan berbisik, Tuan, apakah Anda tidak merasa auranya sedikit familiar? Shen Yanxiao menatap binatang buas di dalam kandang. Ketika Taoti mengatakan itu, ia benar-benar merasa bahwa binatang buas itu terasa familiar. Aura pekat itu tanpa sadar mengingatkannya pada Yazi. Shen Yanxiao terkejut dengan pikirannya sendiri.
Apakah itu kakak laki-lakimu atau adik laki-lakimu? Namanya Bian, saudara laki-lakiku yang keempat. Suara Taoti begitu lembut hingga hampir tak terdengar. Shen Yanxiao sepenuhnya yakin. Apa yang terjadi? Para elf telah memenjarakan Taoti, dan para mayat hidup telah memenjarakan Bian. Mungkinkah saudara-saudara Taoti juga ditawan oleh para kurcaci dan manusia duyung? Seberapa besar rasa sayang ras-ras ini kepada Taoti dan saudara-saudaranya? Apakah saudara-saudara ini tidak malu melihat orang-orang seperti ini? Shen Yanxiao terkejut oleh kenyataan bahwa pihak lain adalah saudara laki-laki keempat Taoti, dan ekspresinya sangat kusut. Di seluruh aula perjamuan, kecuali wajah dingin sang penguasa mayat hidup, semua mayat hidup lainnya terkejut. Jika penguasa mayat hidup ingin Shen Yanxiao bertarung sampai mati dengan binatang buas seperti itu, bukankah itu berarti Shen Yanxiao harus mempertaruhkan nyawanya? Sikap Sal terhadap Shen Yanxiao tidak jelas, tetapi ia tidak bisa memahaminya. Karena penguasa mayat hidup memutuskan untuk menyerahkan pasukan merah berapi kepada Shen Yanxiao untuk melanjutkan pendidikan mereka, mengapa ia memaksa Shen Yanxiao ke jalan buntu di saat seperti ini? Ketakutan menyelimuti mata semua remaja pasukan merah menyala. Mereka sama sekali tidak ingin hal ini terjadi. Di satu sisi adalah penguasa ras undead, dan di sisi lain adalah Shen Yanxiao yang telah memberi mereka kesempatan hidup baru. Mereka ingin menghentikan tragedi ini, tetapi mereka tidak bisa membuka mulut. Bian terkurung dalam sangkar, dan matanya dipenuhi kegilaan. Ia terus-menerus menabrak sangkar yang memenjarakannya, jeruji besinya pun terpelintir setebal lengan. Hanya melihatnya saja sudah sangat menakutkan. Mingye mengepalkan tangannya erat-erat. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan ini. Ruangan itu sunyi. Shen Yanxiao lebih memperhatikan masalah lain. Sang naga memiliki 9 putra. Setelah bertemu Taoti, Taoti sesekali menyebut nama saudara-saudaranya. Taoti rakus, Yazi haus darah, dan Bian bisa dikatakan sebagai yang paling jujur di antara 9 bersaudara. Meskipun dikenal sebagai binatang buas, ia tidak pernah membunuh orang tak bersalah. Di mata manusia, Bian adalah binatang buas yang sangat istimewa. Bahkan, patung-patung Bian dipahat di depan banyak rumah para penguasa kota. Meskipun Shen Yanxiao merasa patung-patung itu sama sekali tidak menyerupai Bian yang asli. Shen Yanxiao telah melihat wujud monster Taoti dan Yazi. Ukuran mereka yang besar dan mengejutkan jelas bukan sesuatu yang bisa ditampung oleh aula perjamuan kecil. Namun, meskipun Bian juga besar, dia jauh lebih kecil dari Taoti dan yang lainnya. Shen Yanxiao memperhatikan bahwa mata Bian penuh dengan niat membunuh, yang lebih mirip dengan mata Yazi. Apakah ada yang salah dengan Bian? Shen Yanxiao bertanya pada Taoti. Kakak keempat agak aneh di sini. Biasanya dia tenang. Bahkan jika saudara-saudara kita yang lain berkelahi di depannya, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Taoti juga bingung. Kakaknya begitu jujur sehingga membuat saudara-saudaranya yang lain kesal. Kekeras kepalaannya bagaikan banteng. Bab 2068, Sedikit Akrab 3. Taoti masih ingat, saat ia sedang mencari makan kemana-mana dan tak sengaja memakan makhluk lain, Bian akan menggendongnya dan memukulinya seperti layaknya seorang kakak yang melihat adiknya berbuat bodoh. Ketika niat membunuh Yazi sedang memuncak dan ia hendak memulai pembantaian, Bian pun akan melawannya terlebih dahulu, memaksanya untuk bertindak gegabah. Dapat dikatakan bahwa rasa kebenaran Bian telah mencapai titik di mana ia bahkan dapat mengalahkan saudara-saudaranya. Baru setelah sekian lama mereka bersembilan tersebar di seluruh dunia, Taoti menjalani kehidupan yang baik tanpa ada yang mengendalikannya. Taoti takut pada Yazi, tapi dia hanya memikirkan Bian. Mengganggu, ada begitu banyak pantangan makan. Bisakah mereka tetap bermain dengan gembira? Kakak keempat terasa seperti orang yang berbeda. Taoti merasa sangat bingung. Otaknya penuh makanan, dan ia benar-benar tak mampu menganalisis hal serumit itu. Bagaimana Bian dibandingkan denganmu dan Yazi? Shen Yanxiao lebih khawatir tentang apakah dia bisa melawan Bian. Bian tampak kehilangan akal sehatnya. Ia tidak berani mengandalkan Taoti untuk membangun hubungan dengannya. Taoti terdiam sesaat. Dia sering memukuliku. Karena itu, Bian lebih baik dari Taoti, kan? Shen Yanxiao ingin menangis. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Taoti, apalagi Bian yang bisa mengalahkannya sepenuhnya. Dia akan hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Ekspresi wajah Shen Yanxiao berubah jelek. Buka kandangnya, kata penguasa mayat hidup.
Saat kurungan itu dibuka, Bian yang bengis itu menyerbu keluar dan menggigit para prajurit kerangka yang berdiri di depannya hingga berkeping-keping. Jika kau tidak bisa menjinakkannya, dia akan membunuh semua muridmu. Undead Lord menatap Shen Yanxiao dengan dingin dan melontarkan ancaman yang menakutkan. Sasarannya bukan hanya Shen Yanxiao, tetapi juga seluruh anggota pasukan merah menyala. Shen Yanxiao merasa seperti akan gila. Ia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh penguasa mayat hidup. Tidak mudah baginya untuk menemukan sekelompok siswa yang begitu cakap, tetapi ia langsung melemparkan mereka ke Bian. Apakah ia seorang sadis? Zanye dan para remaja lainnya menegang. Bayang-bayang kematian menyelimuti mereka. Intuisi mereka mengatakan bahwa penguasa mayat hidup tidak bercanda. Tak seorang pun dapat menebak apa yang ingin dilakukan oleh sang penguasa mayat hidup. Setelah membunuh 4 prajurit kerangka, Bian yang maniak akhirnya mengalihkan pandangan matanya yang merah ke arah para remaja di meja. Mengaum, raungan dahsyat itu memekakkan telinga semua orang. Bian langsung berlari menghampiri remaja mayat hidup yang paling dekat dengannya. Bian begitu cepat sehingga remaja itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat kritis itu, sesosok ramping tiba-tiba melintas di meja panjang, dan cahaya perak langsung mengenai dahi Bian. Sebuah anak panah kayu kasar tertancap di antara kedua alis Bian. Anak panah itu tidak menembus kulit Bian yang keras, hanya meninggalkan goresan kecil. Tetapi panah inilah yang sepenuhnya menghentikan tindakan Bian dan berhasil mengalihkan perhatiannya. Di ujung meja panjang, Shen Yanxiao membungkukkan badannya, memegang busur panjang kasar buatannya sendiri. Sebuah anak panah terpasang di tali busur, membidik mata Bian. Kenapa kau tidak tersesat? Apa kau akan duduk di sana dan menunggu kematian? Shen Yanxiao menatap Bian, tetapi mulutnya memarahi anggota pasukan merah menyala untuk segera mundur dari meja panjang.